Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna limra'atin minal mal, kalau si perempuan punya harta sebanyak-banyaknya harta, crazy rice kali sebutnya ya, mislu milki Sulaiman, mulki Sulaiman, bahkan hartanya mulki Sulaiman sama kayak Nabi Sulaiman, manusia paling kaya Nabi Sulaiman, paling kaya bin Daud alaihi wassalam. Wa akalahu jaujuha, si laki makan dari hartanya, artinya si laki kayak orang numpang hidup, intinya dia makan lah. Suami istrinya punya harta orang kaya, lakinya di bawah hidup berumah tangga, dan dia makan dari harta si perempuan, dari hasil harta perempuan, entah cuma dari rukonya apa dari kontrakannya apa dari sewaan apa segala-galanya dimakan suaminya. Sumakolat, dia ngomong tuh si perempuan lalu kepada si laki, mali, mana kemarin nasi gua, mana kemarin duit yang gua bagi, tagih, maksudnya tagih gitu, maksud tagih, bukan nanya doang maksudnya, balikin tuh mana kemarin yang gua gitu juga. Pokoknya diungkit lah, bahasa diungkit. Ini yang akan menjadikan hal petaka yang besar. Illa ahbatallah al-amalah, kecuali apa yang akan Allah berikan, dihancurkan, dileburkan segala semua amal ibadah. Arba'ina sana, selama 40 tahun dia ibadah. Si perempuan selama 40 tahun ibadahnya, dan ibadah selama 40 tahun itu akan dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman ngomong nagih doang, mana kemarin yang gue bagi, mana kemarin yang gua kasih. Mungkin minta balikin. Abang kemarin ke rumah sakit masuk stroke 3 hari 3 malam, siapa yang biayain? Mana sini balikin. Itu perempuan kayak gitu, insyaallah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Tahun umur aja kan 40 tahun. Iya. Tahun hangus. Bukan hal yang besar aja, yang kecil juga sama. Ya umpama cuma ngasih kue pepe doang atau diminta. Bahasa kasarnya begitu umpama. Kemarin di Ceban beli bensin mana? Kemarin di Ceban beli bensin mana? Pepenya yang mana besar ya? Ya intinya ini hal perkara yang dahsyat luar biasa, murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada ini perempuan. Ya, kepada ini perempuan. Awas, hati-hati, sebab itu salah satu ucapan yang menyakitkan, benar nggak? Sebagai laki-laki sakit nggak tuh begitu? Gampang. Bukan main sakitnya. Sakitnya di sini, Tat. Sakitnya di sini. Iya, ini kan penjelasan luas daripada masalah yang kemarin, yang gara-gara saat perempuan gak diterima, salah satunya yaitu karena dia menyakiti si lakinya, membuat benci si laki. Salah satu pembuat benci laki apa? Ucapannya. Ini salah satu ucapan yang kagak-kagak. Oh, kayak Sule gitu. Ada nggak? Ada apa kagak? Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Jangan sampai ada. Ya, mudah-mudahan di Kobonggal bini-bininya selamat semua. Amin. Soleha semua tenang. Ya, makanya laki mah yang keregan kudu. Laki mah yang keregan kudu laki mah. Supaya nggak ada ucapan seperti ini. Iya, nggak ada ucapan seperti ini. Artinya kalau dia ngomong kayak gitu, entar buat ibadah lu baru tahu kan begitu bahasanya. Skoper lu baru tahu dah kan begitu. Jadi engkregan dah bahasanya. Jaga marwah. Salah satu trik ya, terserah tuh triknya cara apa. Dandanan mah kudu rapi aja tiap hari kayak orang sibuk gitu. Katanya mancing. Iya, engkregan aja. Engkregan kudu. Itu penting juga sebetulnya kalau di depan bini mah penting juga. Lah kalau di depan sama sesama profesi sama laki mah biasa itu mah. Ya, ujung-ujungnya abang kan kesana juga larinya. Iya. Nangis menangis sama-sama. Meratapi nasib sama-sama. Yang penting mah di depan bini mah yang keregan aja dulu. Supaya nggak timbul hal-hal yang kita nggak inginin dari ucapannya kan begitu. Takut-takut ya kan laki mah emang dasar udah males. Emang jangan dulu lagi jangan di depan bini, ya udah bini ngomong kan kagak-kagak ntar. Merat apa sudah merat gitu. Ucapannya kan yang kagak-kagak ntar. Takutnya kita kesel terjadi seperti ini kan.
hancur, lebur 40 tahun pahalanya, bayangin. Puasanya 40 tahun hancur semua. Sholatnya 40 tahun hancur semua dia itu. Allah. Ya engkregan lagi mah kudu punya trik. Kudu. Trik itu supaya jangan sampai timbul ucapan yang kagak-kagak dari bini. Kalau bini ngomong kayak gitu kan wajar. Wajar ya emang karena kita kelakuannya begono. Coba kita rubah trik. Nggak ada tuh ucapan kayak gitu. Artinya apa? Laki mah kudu punya engkregan. Itu. Rapi aja tiap pagi mah rapi aja. Setir, mandi rapi gitu dandan kayak orang lagi mau sibuk aja. Ini biasa, kalau tanya mukana sibuk begitu aja udah. Bisnis gitu. Urusan belakangan, urusan apa-apa belakangan. Begitu. Coba dah, ya kan kalau kita kan sekarang mah faktanya kan kayak gitu. Bener nggak faktanya? Perempuan kan kalau ngeliat laki rajin mah kan demen aja. Nggak ada omongan yang kagak-kagak. Iya. Pagi-pagi ini masa udah belum mandi kumpul banget nongkrong pakai kopi lagi. Ya elah kata bini. Aduh, ini laki. Ntar kalau jangan ngomong kagak-kagak yang salahin siapa? Kita juga kan yang kadang-kadang yang bikin dia ngomong kayak begono. Bener nggak? Iya. Pakai engkregan lah bahasanya engkregan. Aja pakai kalau bisa mah penting itu. Ya penting engkregan itu mah rapi aja lu kayak orang sibuk pagi-pagi apa mau ke kantor mau kemana terserah deh itu mau urusannya belakangan gitu. Kayak sibuk. Intinya mah trik lah itu mah trik cara supaya jangan sampai tuh ucapan yang enggak tumbuh dari dia. Sebab bagaimanapun manusia sabar itu ada batasnya. Ya enggak kayak sabarnya orang-orang alim lain sabar dia mah. Itu masalah ini ya, masalah luar biasa ini. Ya, gitu. Jadi perempuan itu kan sifatnya enggak merasa cukup. Selalu nggak merasa cukup, apalagi perempuan-perempuan akhir zaman ya kan, dikit kurang banyak kagak cukup kan gitu perempuan sekarang itu ya paling nggak untuk menutupi kekurangan rasa kurangnya, menutupi rasa-rasa semuanya yang sifatnya kurang ya pakai engkregan lah bahasanya. Itu kan trik namanya, bagus lah, bukannya nipu. Kan bohong buat kebaikan rumah tangga mah bagus. Apa-apa. Juga bakal nanya mau kemana. Nggak kepo-kepo juga kan. Ntar juga pulang sore nanya. Ya kalau kepo mah doain aja, kita cuma bikin simpel aja. Mau masih doain aja. Begitu. Doanya aja bini. Doanya aja. Ya laki mau jalan kan terjadi duha. Siapa tahu jadi duha aja doain laki. Ya kan di tengah jalan dapat bisnis kan. Oh. Amin. Intinya mah laki mah jangan sering-sering di rumah, keluar-keluar juga. Jangan kedekam di rumah, jangan. Cari kegiatan di luar supaya kita dianggapnya sibuk. Jangan di rumah aja. Sama perempuan juga kalau ngeliat laki di rumah aja mah puyeng. Nanti kalau aja puyengnya kagak sabar, udah ubun-ubun kan tuh ngomong tuh nyerotosnya kagak-kagak. Sakit kita, hati kita. Apa yang terjadi? Ribut lah. Udah begitu Allah juga kesel juga tuh sama bini. Ya kan? Gara-gara bensin ceban doang kemarin pakai ditagih juga. Diminta juga. Ya, bahaya ini. Engkregan perlu tuh, engkregan nih. Penting itu engkregannya. Bahkan waqala Utsman bin Affan, sahabat Nabi Utsman juga nggak mau ketinggalan. Apa kata beliau radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law anna mar'ata malakat dunya bi adabiriha wa anfaqat jami'a ala zawjiha." Kalau saja perempuan memiliki bukan cuman banda sepetak dua petak, dunia dia punya semua. Tanah di dunia jadi semua, sertifikatnya jadi semua. Bayangin coba tuh. Ya bukan Sumarekon doang atau GLC, cuma sedunia sertifikat dia punya. Segede apa coba punya dunia? Kita punya sekotak aja bangga, ini sedunia. Perempuan punya banda segede-gedenya banda dunia. Dunia dia punya, langit dia punya juga sertifikatnya. Dan itu wan paket jami'a ala jauji, dia nafkahkan semuanya itu yang dia punya buat lakinya. Artinya apa? Kayak itu laki ditanggung kehidupannya sama dia. Ya kan?
Summa manat alai ba'da ainin. Kemudian satu saat diungkit-ungkit. Iya. Ini ngasihnya banyak. Ini kadang-kadang ngasih semetet aja pengen diungkit. Perempuan kan sekarang begitu. Sama tadi, ila ahbatullah, Allah akan hapus segala semua pahala amal ibadahnya. Ya, bahkan wa asyaraha mal Qarun, nanti dia akan satu bendera di yaumil kiamah sama si Qarun, menteri keuangannya si Firaun. Oh, bayangin coba. Iya. Kontrakan 10 buat biaya hidup tuh laki. Semuanya dibeli sama laki. Cuman ngungkit doang satu hari. Diungkit sama di depan lakinya. Nah, abang kan ngomong ya bang gitu kan. Diungkit. Itu kan ucapan yang kagak ngenakin banget itu di hati laki. So, apa yang terjadi? Seakan-akan tuh laki turun martabatnya. Itu mah perasaan masing-masing dah. Ada yang tekbal, ada yang kagak. Tapi yang jelas ucapan itu ucapan yang tidak mengendahkan hati seorang laki. Ini masalahnya. Ini mah kadang-kadang ngasih ceban aja pakai diungkit. Ini mengasih semuanya. Itu perempuan punya harta segede dunia, semua dikasih sama laki, diungkit habis semua itu perempuan. Ya, kira-kira yang punya ceban, yang ceban diungkit-ungkit, yang 50.000 diungkit-ungkit, yang kemarin bayar apa tunggakan diungkit-ungkit, yang kemarin bayar kreditan diungkit-ungkit pakai duit bini. Apa yang terjadi? Ya, Qarun temannya ntar. Bahaya enggak? Makanya biar nggak terjadi ungkit-ungkit, engkregan aja dulu. Iya, engkregan. Jual mahal, bang. Mau nggak dibeli rokok? Nggak usah. Ya jangan, takutnya diungkit doang bahaya. Bahaya. Engkregan aja dulu. Walau perhati, pengen banget kan begitu. Engkregan aja dulu, laki mah pantrangan begitu bahasanya. Kalau bisa mah lu yang gue beliin begitu. Pantrangan. Ya kalau cuma dikasih cuma-cuma ya ambil aja, cuman itu kan bahayanya begitu doang, takutnya diungkit. Ini masalah ngungkit ini. Mana? Manat alaihi ba'dain. Enggak lama diungkit, Masya Allah. Ini ngasihnya banyak, yang ngasih dikit gimana coba? Yang ngasih banyak aja hancur, apalagi yang ngasih dikit, hancur-hancuran. Oh, serem. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awalu matus alul mar'atu yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Pertama, si perempuan nanti di padang mahsyar yang bakal ditanya, dipertanggungjawabkan pertama sholatnya, yang kedua suaminya. Memenuhi enggak dia hak suaminya? Dia penuhi enggak hak suaminya? Beban berat buat dia seorang istri. Bagaimana kalau seorang suami? Sama sebaliknya. Kata Rasulullah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yu'azabu, yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rajul, suami, ala salatihi, pertama salatnya, benarin salat. Ya. Summa nisaihi, kemudian permasalahan istrinya. Pertanggungjawaban kewajibannya terhadap istrinya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin orang-orang model awam kita itu nggak ada yang 100% menjalankan kewajiban sebagai suami. Bahaya. Makanya cuma satu, saling ridho, saling ikhlas. Makanya bicara 4 mata itu penting. Di luar itu engkregan juga penting. Bukannya bohong-bohongin, tapi itu memang penting. Pagi-pagi jam itu udah mandi rapi-rapi, kayak orang sibuk aja. Bini gue seneng. Keluar dari kita, terserah itu mereka kemana sih itu mah. Yang penting jangan sampai kita kebanyakan tidak di rumah. Ini mah trik aja, trik ini mah trik. Iya, ya kalau misalnya kita nongkrong di rumah sama bini nggak ngaruh ya nggak masalah. Cuman kan wanita akhir zaman mana ada yang kagak ada masalah. Yang nggak ada masalah jadi dicari-cari masalahnya. Ini hanya tameng kita aja, penjagaan diri kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Nah, ini ya. Wa ma malakat yaminuh in ahsana usratah. Kalau si laki-laki tersebut baik dalam mempergauli suaminya, atau si istrinya mempergauli suaminya dengan baik, atau suaminya mempergauli istri dengan baik dalam rumah tangga.
wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi, maka Allah akan juga berbuat baik kepada itu si istri dan suami. Dan tapi sebaliknya, ya mungkin kalau kitanya nggak baik bergaul kepada suami, atau istri nggak baik bergaul kepada suami, suami nggak baik bergaul kepada istri, itu juga Allah juga nggak bakal baik. Intinya begitu. Wa awwalu ma tu'asabul mar'a ala salati summa an haqqi zawjiha. Tuh, maka yang pertama akan dihisab si perempuan kata Rasulullah adalah sholatnya, dan yang kedua adalah hak daripada suaminya. Intinya sama, saling intinya. Makanya bicara empat mata itu penting, supaya dia juga ngertiin kita, kita juga ngertiin dia, gitu. Harus ada yang terbuka, ya penting. Ya itu penting, empat mata itu bicara seperti itu. Kalau punya salah dikit-dikit aja itu mah biasa aja, garam rumah tangga itu mah garam. Ya tapi usaha jangan garam mulu. Gula, ya gula sekali-kali biar manis kehidupan rumah tangga. Enakin maksudnya begitu. Kan kita banyak cara supaya bini itu seneng, ridho sama keburukan kita. Ajak aja makan bakso pinggir jalan, gue seneng banget. Iya, ajak jalan muter-muter juga enak banget udah, aja mah seneng aja. Apalagi diajak ke Ragunan mah, diajak ke puncak, bro, senangnya luar biasa. Lupa dia kesalahan kita, ridho jadi yang ada. Gitu. Tapi si istri juga harus tahu juga cara trik dapat ridho suami. Intinya saling cari trik masing-masing. Gitu. Tapi mungkin nanti dengan bicara empat mata juga pada punya siasat masing-masing nantinya. Begitu. Saya yakin pasti ada perubahan. Nah perubahan itu siasat masing-masing. Gitu. Kalau laki-laki mungkin engkregan begitu. Siasat itu. Ya, jadi rumah tangga juga perlu siasat. Kenapa pentingnya rumah tangga? Dulu ilmu, kalau kata kita mungkin ilmu sihir gitu ya, yang dikisahkan dalam Quran itu kan yang pertama itu dipermasalahkan kan sebuah ilmu santet, apa ilmu gaib lah, itu ilmu hitam yang satunya apa yang pertama ada di alam dunia itu yang sihir untuk menghancurkan rumah tangga. Berarti enggak yang lain tapi rumah tangga. Berarti rumah tangga itu sentral untuk semuanya kehidupan dunia akhirat. Bahkan sentral buat kehidupan negara juga sentral rumah tangga. Jadi rumah tangga hancur ya hancur semua. Ya, pasti hancur, coba bayangin. Ya. Setinggi-tingginya kau memiliki pangkat, tapi kalau rumah tangga hancur dengan istri, saya mau yakin untuk pangkat kagak ada apa-apanya. Agak enak hidup juga. Kan saya bilang punya duit banyak juga kalau di rumah tangga dedor udah kayak kiamat, nggak enak. Iya. Kayak sambo. Intinya nggak. Sambo. Ya intinya mah pokoknya nggak enak aja. Editmu. Ya pengaruh laki kan itu rumah tangga. Coba dah. Ayo. Ini ada cowok keluar rumah, kelihatannya gembira, dia bahagia, pasti di rumahnya bahagia. Ini kelihatannya buram, itu pasti ada masalah itu di rumah tangganya. Begitu intinya begitu. Jadi pengaruh itu rumah tangga tuh luar biasa, sampai yang istilahnya ilmu hitam itu yang pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai fitnah itu ya penghancur hubungan rumah tangga suami istri, pemisah. Itu kan berarti luar biasa kehancuran melalui rumah tangga. Ini pentingnya ilmu pengetahuan dalam hak kewajiban suami istri. Nah segitu aja, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.